Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama saya Risa Faradisa. Saya guru berbudi bersama Ini Budi. Di video ini saya akan menerangkan materi teks fabel. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks fabel. Apa sih teks fabel itu? Teks fabel ada 3 poin penting yang harus kalian ketahui yang bagian pengertiannya. Yang pertama itu ada fiksi. Fiksi itu cerita yang tidak nyata. Kemudian yang kedua ada tokoh hewan. Jadi yang memerankan cerita di dalam teks fabel itu hewan. Kemudian yang ketiga pesan moral. Nah, pesan moral ini pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis kepada pembaca agar tersampaikan gitu ya. Kemudian setelah ada pengertian di dalam teks fabel, memasuki yang kedua itu ada struktur teks. Jadi struktur teks fabel itu ada 4. Yang pertama ada orientasi. Di mana di bagian orientasi ini kita akan membahas mengenai nama-nama tokohnya, kemudian setting tempatnya di mana gitu. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi ini sering dikenal sebagai konflik yang dialami oleh antar tokoh di dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu bagian penyelesaian yang mana penyelesaian tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dialami antar tokoh tersebut. Kemudian yang keempat ada koda. Koda di sini berkaitan dengan pesan moral ataupun pesan yang ingin disampaikan penulis lewat cerita tersebut. Nah, ini jadi kalau untuk lebih mudah mengingatnya, ini ada kata kuncinya, yaitu oke dan asik. Oke dan asik. Oke itu orientasi, kemudian K-nya itu komplikasi, kemudian C-nya itu resolusi, dan K-nya itu koda. Jadi itu untuk mengingat supaya kita itu mudah mengingat struktur teks fabel. Selanjutnya itu ada jenis-jenis fabel. Jenis fabel itu ada 2. Yang pertama itu fabel alami. Fabel alami itu sebuah cerita fabel yang mana settingnya itu berada di hutan, artinya tempat tinggal para hewan, gitu kan. Kemudian yang kedua ada fabel adaptasi. Kalau fabel adaptasi itu lebih fleksibel, artinya settingnya itu bukan cuma di hutan saja, melainkan bisa di ruangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk contoh teks fabel di sini saya akan mencontohkan cerita Kupu-kupu Berhati Mulia. Yang pertama ada struktur orientasi. Orientasi di sini ceritanya dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, itu merupakan bagian orientasi ataupun pengenalan. Kemudian yang komplikasinya, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Kemudian pada suatu pagi sang semut itu kembali berjalan ke taman. Karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Dan semut itu terperosok masuk ke dalam lumpur tersebut. Nah, untuk struktur yang ketiga, resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu yang menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkatnya dan menaruhnya di tempat yang aman. Mendengar ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah dijelek-jelekan," kata si kupu-kupu tersebut. Kemudian yang struktur terakhir ada koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan.
Demikian video tentang materi teks fabel. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.